semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Wah, Miss pasti yakin anak-anak semua yang ada di rumah itu dalam keadaan yang sukacita karena pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari ambil sikap duduk yang baik dan lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang malam kami istirahat. Hingga pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dalam tubuh yang sehat untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau bersukacita kepada Tuhan, kita mau katakan, sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Mari anak-anak semuanya bangkit berdiri. Katakan semuanya. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, silakan duduk anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini kita menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan dan semakin mentaati firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus.
cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami semua untuk dapat memahaminya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya 5 hari raya ya. Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian Jumat Agung itu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kemudian Paskah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang kelima Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ada yang istimewa dari 5 hari raya ini. Dari 5 hari raya ini ada 2 yang istimewa yang selalu diperingati jatuh pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dan hari turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang akan datang. Dia akan menghibur, dia akan menolong murid-murid Tuhan, akan mengajar murid-murid Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kembali berjanji kepada murid-muridnya bahwa nanti Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada murid-murid agar murid-murid mampu menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, agar murid-murid mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid kembali ke kota Yerusalem. Mereka berkumpul. Setiap hari mereka berdoa. Mereka juga mengambil keputusan untuk mencari pengganti Yudas. Nah, hari berganti hari. Tanpa terasa sudah 10 hari dari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Hari itu ada keramaian. Wow, ada apa ya? Kenapa ada keramaian di kota Yerusalem? Ternyata di Yerusalem sedang ada sebuah perayaan. Nah, mereka sedang merayakan hari ke minggu ke-7. Mereka merayakan
hari di mana mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati hasil pertanian mereka. Sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan, mereka pergi beribadah. Itu sering mereka lakukan. Nah, karena itu orang-orang dari berbagai tempat itu datang ke Yerusalem. Mereka dari berbagai tempat dengan bahasa yang berbeda. Jadi sangat ramai di Yerusalem. Murid-murid juga ada di kota Yerusalem. Mereka sedang berkumpul. Nah, saat murid-murid berkumpul, tiba-tiba dari jauh kedengaran suara seperti tiupan angin. Ini suara angin. Apa yang terjadi ya? Murid-murid mendengarkan. Saat mereka masih terbengong-bengong dengan suara itu, tiba-tiba mereka lebih terkejut lagi. Karena di atas kepala murid-murid itu hinggap lidah-lidah api. Mereka semakin kaget. Ada apa ini ya? Tapi murid-murid Tuhan yang lain mulai berpikir, ini pasti saatnya Tuhan menggenapi janjinya. Mereka senang sekali. Orang-orang yang ada di sekitar itu mulai melihat, aneh sekali. Ada lidah-lidah api tapi mereka tidak terbakar. Dan lebih anehnya lagi, orang-orang semua terkejut. Mengapa mereka terkejut? Ternyata para rasul, para pengikut Kristus, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang datang ke dunia disalibkan agar manusia mendapat pengampunan dosa. Kenapa mereka heran? Orang-orang itu, mereka heran karena mereka bisa mendengar dalam bahasa mereka. Orang-orang sampai bingung. Mereka kan orang Galilea. Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Orang-orang dari berbagai negara ini, berbagai tempat ini bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, mereka sangat senang mendengar cerita itu. Mereka memperhatikan, mereka tahu bahwa mereka orang berdosa dan mereka membutuhkan pengampunan Tuhan. Wah, mereka senang mendengarkan apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun ada juga yang mendengar juga tidak suka. Ada yang bilang, mereka itu sedang mabuk. Wah, orang-orang yang tidak mengerti bahasanya yang bilang ini, ya terbengong-bengong, tidak peduli. Karena mereka mau mendengar berita yang baru mereka dengar hari itu. Wah, mereka senang sekali. Di tengah-tengah ada orang yang mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk. Petrus berdiri. Dia bercerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Dan orang-orang mulai sangat memperhatikan dan mulai bertanya-tanya. Jadi bagaimana caranya agar mereka mendapat pengampunan dosa? Dan Petrus memberitahu mereka bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, dan mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Kamu tahu anak-anak apa yang terjadi? Hari itu ada sekitar 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Dan murid-murid tahu itu adalah saat di mana Tuhan menggenapi janjinya. Roh Kudus turun ke dunia untuk memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Kuasa untuk apa lagi? Untuk kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Jadi anak-anak, kita bersyukur bahwa Tuhan naik ke surga. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia juga hadir di dunia ini.
Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya dengan adanya Roh Kudus. Dan itu anak-anak, kalau kamu ingin memahami firman Tuhan, ingin agar mampu melakukan firman Tuhan, mari kita minta tolong kepada Roh Kudus. Dia Allah yang akan menolong kita untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, untuk mampu melakukan apa yang diberikan, perintah apa yang diberikan oleh Dia kepada kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Ingatlah bahwa Roh Kudus selalu akan menolong kita, bahwa Roh Kudus menyertai kita, dan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mampu melakukan perintah Tuhan, itu bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena itu mari kita terus meminta tolong kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk membimbing kita, agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah anak-anak, mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Sudah ada pena merah kan? Nanti digaris bawahi ya. Ayo kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang hadir, yang membimbing kami, memimpin kami untuk dapat memahami firman-Mu, dan selalu menolong kami ketika kami mengalami kesulitan di dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih karena Allah Roh Kudus juga menolong kami untuk mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk selalu mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan dan melakukannya. Ampunilah kalau kami seringkali tidak mau mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.